Oke, selamat malam, pagi, siang, sore. Selamat datang teman-teman sobat statistik, sobat angka. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis jalur atau path analysis menggunakan Excel. Yang mana analisis jalur ini sebenarnya adalah analisis regresi yang telah distandarisasi gitu ya, teman-teman. Oleh karena itu seluruh variabel X dan Y ini nantinya harus distandarisasi terlebih dahulu, teman-teman. Setelah itu kan harus diubah ke dalam bentuk standar atau z-score gitu ya. Jadi yang pertama, untuk cara kita menstandarisasi variabel-variabel ini adalah kita menghitung rata-ratanya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rumus ini. X average ya. Rumus average seperti ini, teman-teman, tinggal blok aja semua. Nah, sudah ya, enter. Lalu biar cepat kita tarik aja ke sini, set. Nah, sudah, ini sudah keluar. Lalu selanjutnya kita cari standar deviasinya ya. Standar deviasinya itu teman-teman bisa gunakan stdev kurung buka, terus blok semua ini kayak tadi. Nah, kalau udah tarik ke sini, set. Oke, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah memenuhi lah ya bahan untuk menyetandarkan variabel-variabel ini diubah ke z-score ini loh. Caranya gimana? Jadi rumusnya itu adalah XI dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Jadi begini, ya, standar, terus sini blok sini ya teman-teman. Salah, saya gini, buka teman-teman, blok sini dikurangi rata-ratanya, kurung tutup dibagi standar deviasinya. Di situ enter saja, sudah. Di sini juga teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya, untuk menstandarisasi ZX2-nya. Tapi di sini teman-teman bisa gunakan cara lain, yaitu pergi ke data analisis, cari standar disk mana? Analisis tuh. Sebentar. Salah teman-teman. Jadi teman-teman pergi ke function, ke function ya, ini ke function. Terus cari standar disk. Oke. X-nya di sini X2, di blok semua. Terus min-nya atau rata-ratanya ini seperti ini, terus standar deviasinya seperti ini. Kayak gitu, langsung oke. Lakukan yang sama juga ke ZX3 di function standard disk ya. Oke, ini dia blok. Oke, terus masukkan ini. Salah teman-teman, ini. Nah, terus ini standar deviasinya kayak gitu. Nah, terakhir untuk yang Y sama aja kayak tadi, dari standar disk. Oke, masukkan ini, sama, pokoknya sama caranya. Terus rata-ratanya, terus standar deviasinya ini. Oke. Nah, maka ini sudah teman-teman. Tinggal teman-teman regresikan caranya. Nah, ini baru ke data analisis, terus cari regresi. Oke, sudah. Nah, ini untuk input Y range-nya teman-teman bisa blok ini ya. Oke, kalau sudah tinggal yang X ya, maka yang X itu ini variabel yang X-nya, set X1 2 3. Sudah, ini jangan lupa centang labelnya, terus oke.
Nah, ini akan keluar outputnya teman-teman. Outputnya itu dari ini ya. Ini nantinya adalah yang dibaca itu gini. Sebentar. Oke. Jadi koefisien jalurnya untuk ZX1 adalah 0,559, lalu untuk ZX2 itu 0,408 dan ZX3 itu 0,145. Tuh. Dengan tingkat signifikansinya itu ini ya. Nah, ini teman-teman nanti masukkan ke diagram ini ya, diagramnya ya. Ini kita pindahkan saja ke sini. Ya, sini ini. Oke, sudah. Nah, ini teman-teman masukkan ke PYX123 angka-angka ini ya, karena ya ini hasilnya ini koefisien jalurnya. Jadi untuk PYX1 apakah iklan berpengaruh terhadap volume penjualan ya. Di sini koefisien jalurnya itu 0,559, 559. Sorry, salah. Nah, ya, sini ya. Di sini teman-teman, sorry. Jadi gini, kan teman-teman isikan di sini 0,559 ya. Dengan tingkat signifikansinya ini berapa aja nih? Sorry. Ini biar lebih memudahkan untuk membaca ya teman-teman. Tinggal decrease desimalnya dipakai tombol yang mana ini. Nah, ini tingkat signifikansinya adalah 0,03, yang mana dia signifikan ya, karena lebih kecil dari alfa. Jadi 0,559 karena dia signifikan, kasih 2 bintang. Sudah. Karena tinggal yang PYX2 ini 0,448 dan tingkat signifikannya 0,008 ya. Ini signifikan juga. Jadi kasih 2 bintang seperti ini. Lalu terakhir tinggal untuk yang PX3. Di sini koefisien jalurnya itu 0,145. Dan dia tidak signifikan teman-teman karena ya ini lebih besar dari alfa ya, 0,3 atau 0,4 ya. 0,9. Ya itulah. Ini 0, ini jadi dia signifikansinya lebih besar ya. Jadi dia tidak signifikan. Oke. Selanjutnya itu adalah mencari PYE-nya atau ini pengaruh dari variabel lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat R square-nya, yaitu ini ya. Ini 0,664 ya teman-teman. Lalu cara mencarinya adalah teman-teman bisa SQRT ya rumusnya. Nah, ini 1 minus 0,664 ya, seperti ini. Maka itu hasilnya. Lalu selanjutnya kita cari korelasi X1 dengan X2, X2 dengan X3, X3 dengan X1. Caranya teman-teman pergi ke data analysis, cari correlation ini ya. Oke. Kalau sudah, ini kolom ya. Terus input range, ini yang ini. Nah, blok semua seperti itu. Kalau sudah, oke. Nah, jadi itu adalah hasil korelasinya. Jadi ini tingkat korelasinya untuk ZX1 dengan ZX2 itu berapa ini? Nah, ini 0, berapa? 0,145 dan 0,302 ya. Nah, ya ini untuk ZX1 nya. Bentar ya. Nah, seperti ini dulu. Jadi ini untuk ZX1 dengan ZX2 itu tingkat korelasinya 0,145. 0,145. Dan untuk X2 dan X3 itu sebesar 0,023 ya. 0,023. Lalu untuk X1 dengan X3 itu 0,352. 0,352. Sudah. Jadi
Seperti itu ya. Variabel X1 itu berpengaruh ya, X2 secara juga sama berpengaruh secara signifikan, dan X3 nya itu tidak. Jadi seperti itu teman-teman cara analisis jalur menggunakan Excel. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau dirasa salah dan menyesatkan, saya minta maaf teman-teman. Ya itu saja dari saya, terima kasih, dan oke lah gitu aja.